Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di One News International TV One News.com. Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahwa Moskow akan meninjau ulang posisinya dalam perundingan damai, menyusul tuduhan serangan 91 drone Ukraina ke kediaman Presiden Rusia. Informasi lainnya, militer Cina menggelar latihan tempur gabungan berskala besar di sekitar Taiwan dengan rencana penembakan langsung. Langkah ini menuai kecaman dari pemerintah Taiwan yang menyebut manuver tersebut mengancam stabilitas kawasan dan menantang tatanan internasional. Selengkapnya hanya di One News International. Rusia melancarkan serangan udara besar-besaran ke Ukraina dengan ratusan drone dan puluhan rudal pada Sabtu 27 Desember 2025. Menghantam Kiev dan wilayah lain sehari sebelum pertemuan Presiden Zelensky dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Rusia melancarkan serangan udara besar-besaran ke Ukraina pada Sabtu 27 Desember 2025, menargetkan Kiev dan sejumlah wilayah lain sehari sebelum pertemuan Presiden Zelensky dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Serangan itu melibatkan sekitar 500 drone dan 40 rudal, menghancurkan infrastruktur listrik, pemanas, dan beberapa blok apartemen di ibu kota. Ledakan terdengar sejak dini hari, sementara sistem pertahanan udara Ukraina berupaya menghadang. Peringatan serangan baru dicabut hampir 10 jam kemudian. Pemerintah kota melaporkan 7 distrik terdampak, termasuk 3 blok apartemen bertingkat yang terbakar dan sekitar sepertiga wilayah Kiev kini tanpa pemanas di tengah suhu 0 derajat. Korban tewas 1 orang, sementara 19 lainnya mengalami luka-luka, termasuk 2 anak. Tim penyelamat masih mencari seorang warga yang tertimbun reruntuhan. Tak hanya itu, Angkatan Udara Ukraina melaporkan serangan juga menyasar wilayah timur laut dan selatan negara itu. Presiden Zelensky menilai serangan ini sebagai respon Rusia terhadap upaya perdamaian yang dimediasi Washington. Ia meminta Amerika Serikat dan negara-negara Eropa meningkatkan tekanan terhadap Moskow dan menegaskan bahwa pertemuannya dengan Trump akan membahas pembagian wilayah pasca konflik.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan opsi referendum tetap terbuka dalam pembahasan rencana perdamaian Ukraina. Di tengah tuntutan Rusia agar Kiev menyerahkan sejumlah wilayah sebagai syarat gencatan senjata usai pertemuannya dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Florida. Zelensky menyampaikan bahwa pemerintah Ukraina tidak menutup kemungkinan menggelar referendum untuk membahas berbagai poin dalam rangka rencana perdamaian. Pernyataan tersebut muncul di tengah desakan Rusia agar Ukraina menyerahkan beberapa wilayah. Termasuk semenanjung Crimea dan kawasan Donbas sebagai prasyarat penghentian konflik bersenjata. Isu tersebut mencuat setelah Zelensky menggelar pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Mar-a-Lago, Florida pada Minggu 28 Desember 2025. Pertemuan itu difokuskan pada upaya mempercepat penyelesaian perang Ukraina-Rusia yang telah berlangsung sejak Februari 2022. Dalam penjelasannya, Zelensky juga menekankan bahwa proses perundingan tidak hanya melibatkan Amerika Serikat. Ia menyebut adanya komunikasi yang dinilai konstruktif dengan para pemimpin Eropa, termasuk dari NATO dan Uni Eropa, sebagaimana telah disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat. Kesepahaman tersebut mencangkup rencana pertemuan lanjutan antar tim dalam beberapa pekan mendatang untuk menuntaskan berbagai isu yang telah dibahas. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan keyakinan bahwa konflik Ukraina memiliki peluang untuk diselesaikan dalam waktu relatif singkat, bergantung pada kelancaran proses negosiasi. Ia menilai penyelesaian dapat tercapai dalam hitungan pekan apabila pembahasan berjalan positif, meski tetap membuka kemungkinan proses yang lebih panjang apabila menghadapi hambatan. Pernyataan kedua pemimpin tersebut menandai intensifikasi upaya diplomatik di tengah konflik yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Dengan isu wilayah dan mekanisme referendum menjadi salah satu topik paling sensitif dalam pembahasan menuju gencatan senjata. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahwa Moskow akan meninjau kembali posisinya dalam perundingan damai. Menyusul tuduhan Rusia bahwa Ukraina melancarkan serangan drone ke sebuah kediaman Putin.
Pernyataan tersebut disampaikan Kremlin pada Senin 29 Desember waktu setempat. Menurut Kremlin, Putin dan Trump melakukan pembicaraan telepon pada hari yang sama. Dalam percakapan itu, Putin disebut terkejut ketika mendengar informasi bahwa Ukraina diduga menyerang kediaman presiden di wilayah Novgorod, Rusia Utara. Penasehat kebijakan luar negeri Kremlin, Yuri Usakov, mengatakan Trump juga memaparkan kepada Putin hasil pembicaraannya dengan Ukraina terkait upaya penyelesaian konflik. Usakov menyebut pihak Amerika Serikat dalam negosiasinya dengan Kiev mendorong Ukraina agar mengambil langkah nyata menuju penyelesaian akhir konflik dan tidak sekedar menuntut gencatan senjata sementara. Namun Rusia mengaku khawatir usulan-usulan Ukraina kepada Amerika Serikat masih dapat ditafsirkan terlalu luas oleh Kiev. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menambahkan bahwa Ukraina diduga mencoba menyerang kediaman Presiden Putin di wilayah Novgorod menggunakan 91 drone jarak jauh pada malam hari. Rusia mengklaim seluruh drone tersebut berhasil ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara tanpa menimbulkan korban jiwa maupun kerusakan. Namun, Ukraina membantah keras tuduhan tersebut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut klaim Rusia sebagai kebohongan semata yang bertujuan merusak proses perundingan damai. Zelensky menuding Moskow tengah menyiapkan alasan untuk melancarkan serangan lanjutan terhadap Ukraina, termasuk ke gedung-gedung pemerintahan di Kiev, serta untuk membenarkan penolakan Rusia mengambil langkah-langkah nyata mengakhiri perang. Zelensky juga menegaskan bahwa Rusia belum menyajikan bukti atas tuduhannya. Hingga kini tidak jelas apakah Presiden Putin berada di kediamannya saat dugaan serangan terjadi. Pemerintah Jepang mengesahkan anggaran pertahanan terbesar dalam sejarahnya untuk tahun fiskal 2026. Sebuah langkah yang menandai perubahan signifikan terhadap strategi keamanan nasional di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Asia Pasifik. Anggaran pertahanan tersebut mencapai lebih dari 9 triliun yen atau sekitar 58 miliar US dollar, naik sekitar 9,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Bagian dari program 5 tahunan Jepang untuk mengandalkan belanja militer hingga mencapai 2% dari produk domestik bruto atau PDB. Prioritas utama anggaran baru ini meliputi akuisisi teknologi militer canggih seperti sistem drone udara, laut, dan bawah laut, serta misil jarak jauh. Jepang memproyeksikan bahwa investasi besar ini akan meningkatkan kemampuan deteksi, pengintaian, dan pertahanan pantai melalui jaringan tak berawak yang dikenal sebagai program SHIELD. Selain itu, sebagian dana juga dialokasikan untuk memperkuat kemampuan stand-off missiles, rudal yang mampu menyerang target dari jarak jauh tanpa mengorbankan posisi pertahanan Jepang, termasuk sistem seperti tipe 12 Surface to Ship Missile yang dapat mencapai sekitar 1000 km.
Perubahan ini mencerminkan pergeseran serius dalam kebijakan keamanan Jepang yang selama puluhan tahun sejak Perang Dunia Kedua dikenal dengan prinsip pertahanan pasif. Namun, pemerintah saat ini menyatakan bahwa lingkungan keamanan yang semakin tidak menentu, terutama terkait kegiatan militer Cina dan perkembangan persenjataan Korea Utara, memaksa Jepang untuk mengambil langkah lebih agresif dalam memperkuat pertahanannya. Militer Cina menggelar latihan tempur gabungan berskala besar di sekitar Taiwan dengan rencana penembakan langsung. Langkah yang langsung menuai kecaman dari pemerintah Taiwan yang menyebut manuver tersebut mengancam stabilitas kawasan dan menantang tatanan internasional. Komando Teater Timur Tentara Pembebasan Rakyat Cina menyatakan latihan militer gabungan mulai dilaksanakan pada Senin 29 Desember 2025. Operasi ini melibatkan unsur Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, serta unit artileri dan roket dan diberi sandi Misi Keadilan 2025. Dalam pernyataan resmi, otoritas militer Cina menyebut latihan tersebut mencangkup manuver penembakan langsung yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa 30 Desember di 5 zona perairan dan wilayah udara di sekitar Taiwan. Demi keselamatan, pihak Cina mengimbau kapal dan pesawat yang tidak terkait untuk menghindari area latihan selama kegiatan berlangsung. Media Cina melaporkan bahwa pengerahan kekuatan lintas mitra itu dimaksudkan untuk menjalankan apa yang disebut sebagai misi yang sah sekaligus menguji kesiapan tempur pasukan. Rekaman yang ditayangkan televisi pemerintah Cina memperlihatkan keterlibatan kapal perusak, frigat, pesawat tempur pengebom, serta pelaksanaan berbagai skenario.
mulai dari serangan maritim, penguasaan wilayah udara, hingga operasi pencarian dan penyerangan kapal selam, guna mengasah koordinasi laut, udara, dan presisi serangan. Latihan besar-besaran ini digelar di tengah meningkatnya ketegangan regional. Manuver tersebut berlangsung sekitar 11 hari setelah Amerika Serikat mengumumkan paket penjualan senjata senilai 11,1 miliar dolar Amerika Serikat kepada Taiwan yang disebut sebagai paket terbesar yang pernah diterima pulau tersebut. Langkah Washington sebelumnya memicu protes keras dari Kementerian Pertahanan Cina disertai peringatan bahwa militer Beijing akan mengambil langkah tegas sebagai respon. Di sisi lain, pemerintah Taiwan mengecam keras latihan militer Cina tersebut. Otoritas Taipei menilai pengerahan pasukan, kapal perang, pesawat tempur, dan artileri di sekitar pulau telah merusak stabilitas keamanan di Selat Taiwan dan kawasan Indo-Pasifik. Taiwan juga menyebut tindakan tersebut sebagai tantangan terbuka terhadap hukum dan tatanan internasional. Sebagai respon, militer Taiwan dilaporkan melakukan mobilisasi pasukan serta menggelar latihan pertahanan, termasuk memamerkan penggunaan alutsista buatan Amerika Serikat guna mensimulasikan upaya menahan kemungkinan serangan dari Cina. Latihan misi keadilan 2025 ini disebut sebagai putaran besar ke-6 manuver militer Cina di sekitar Taiwan sejak kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat saat itu Nancy Pelosi ke pulau tersebut pada 2022. Manuver terbaru juga berlangsung di tengah meningkatnya retorika Beijing terkait klaim teritorialnya. Termasuk setelah muncul pernyataan dari Jepang yang mengisyaratkan kemungkinan respon militer Tokyo jika terjadi konflik bersenjata di Selat Taiwan. Sejumlah analis menilai intensitas dan pola latihan Cina kian mengaburkan batas antara latihan rutin dan persiapan operasional nyata. Strategi tersebut dipandang berpotensi meminimalkan waktu peringatan bagi Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya jika terjadi eskalasi lebih lanjut. Tujuh anggota kepolisian Turki dilaporkan mengalami luka dalam bentrokan dengan kelompok bersenjata yang diduga terkait ISIS di Provinsi Yalova, Barat Laut Turki pada Senin 29 Desember. Operasi dilakukan di sebuah rumah yang diyakini menjadi tempat persembunyian para militan di sekitar wilayah Yalova, kawasan pesisir Laut Marmara, selatan Istanbul. Dalam pernyataannya, disebutkan bahwa kondisi para polisi yang terluka tidak tergolong serius. Menurut laporan stasiun televisi NTV, para terduga militan melakukan perlawanan dengan menembaki aparat saat penggerebekan berlangsung. Untuk memperkuat operasi, pasukan khusus kepolisian didatangkan dari Provinsi Bursa.
NTV menyebutkan pengiriman pasukan tambahan dilakukan guna mengamankan situasi di lokasi kejadian. Rekaman yang disiarkan kantor berita lokal IHA memperlihatkan suara tembakan terdengar selama operasi berlangsung. Dalam video tersebut juga tampak sejumlah polisi serta ambulans berada di sekitar area penggerebekan. Insiden ini terjadi hanya sepekan setelah polisi Turki menangkap 115 orang yang diduga terkait ISIS. Para tersangka tersebut disebut merencanakan serangan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Kantor Kejaksaan Istanbul menyatakan bahwa target utama rencana serangan itu adalah kelompok non-Muslim. Sekitar 1 dekade lalu, ISIS juga pernah dituding berada di balik sejumlah serangan mematikan di Turki. Serangan itu termasuk penembakan di klub malam Istanbul dan serangan di bandara utama kota tersebut yang menewaskan puluhan orang. So, while we are disappointed, we are more agitated, not in a bad way, but agitated to do better in the appeal because by Monday, Ex-Perdana Menteri Malaysia Najib Razak kembali dijatuhi vonis berat dalam kasus skandal korupsi 1 MDB. Pengadilan Tinggi Malaysia menjatuhkan total hukuman 165 tahun penjara atas 25 dakwaan yang menjeratnya. Dari total dakwaan itu, Najib dijatuhi hukuman 15 tahun penjara untuk masing-masing 4 dakwaan penyalahgunaan kekuasaan. Ia juga dikenai denda gabungan sebesar 11,4 miliar ringgit Malaysia atau setara sekitar 47.000 triliun. Selain itu, Najib dijatuhi hukuman 5 tahun penjara untuk setiap dari 21 dakwaan pencucian uang. Namun dalam perkara pencucian uang tersebut, pengadilan tidak menjatuhkan hukuman denda tambahan.
Seluruh hukuman penjara itu diputuskan berjalan bersamaan, sehingga masa hukuman efektif yang harus dijalani adalah 15 tahun. Hakim Colin Lawrence Sequeira juga memerintahkan Najib membayar uang yang dapat dipulihkan sebesar 2,08 miliar ringgit Malaysia. Perintah tersebut merujuk pada pasal 55(2) Undang-Undang Anti Pencucian Uang, Anti Pendanaan Terorisme dan Hasil Kegiatan Haram 2001. Jika gagal membayar, Najib terancam hukuman tambahan selama 270 bulan penjara. Hakim menyatakan telah mempertimbangkan faktor yang meringankan dan memberatkan, termasuk kepentingan publik serta lamanya masa jabatan Najib dalam pemerintahan. Meski sudah dipenjara sejak 23 Agustus 2022 dalam kasus SRC Internasional, Najib menegaskan akan terus menempuh jalur hukum demi menegakkan keadilan dan supremasi hukum. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya setiap pukul 7:30 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.